semuanya, perkenalkan saya Lailatul Masrifa dari kelas 22A dengan NIM akhir 022. Sehubungan dengan tugas yang diberikan, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia bila dihubungkan dengan disiplin ilmu sekarang. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Secara umum, bahasa diartikan sebagai alat komunikasi berupa bunyian suara ataupun ujaran dari individu yang satu ke individu yang lainnya. Alat komunikasi ini mempunyai posisi atau kedudukan yang sangat penting dan strategis. Tanpa adanya bahasa, informasi tidak akan tersalurkan atau tersampaikan dengan mudah. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu negara atau bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia awal mulanya bernama Bahasa Melayu, kemudian ada pergantian nama dari Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Selanjutnya, prospek bahasa Indonesia bila dihubungkan dengan disiplin ilmu sekarang. Di era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia harus mampu bersaing dengan bahasa asing yang lebih populer, serta mampu bersaing dalam dunia global dalam bidang ilmu pendidikan dan teknologi. Saat ini juga banyak sekolah yang bertaraf internasional atau sekolah berstandar internasional (SBI) yang ada di Indonesia, di mana di sekolah tersebut komunikasi yang sering dilakukan adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa asing. Terkadang orang tua zaman sekarang juga lebih banyak mengajarkan anak mereka berbahasa asing, sehingga banyak juga anak Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia secara baik, lugas. Penggunaan bahasa asing oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sesungguhnya mulai pudar dan jarang digunakan oleh generasi muda. Usaha pengembangan bahasa Indonesia agar nanti bersaing dengan bahasa asing di era globalisasi saat ini adalah dengan meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah yang berstandar internasional maupun berstandar nasional dan juga di perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa, untuk lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia
dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Alangkah baiknya perkembangan bahasa Indonesia diikuti pula dengan pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tetap terpelihara hingga ke generasi selanjutnya. Demikian tadi adalah pemaparan saya mengenai bagaimana sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia bila dihubungkan dengan disiplin ilmu sekarang. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.